Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang CSS. Nah, kepanjangan dari CSS adalah Cascading Style Sheet yang berguna untuk mendesain suatu halaman website. Kalau misalkan halaman website itu hanya terdiri dari kode HTML, nah itu belum enak dipandang ya untuk desainnya. Nah, untuk mendesain itu kita membutuhkan kode CSS. Nah, nanti kita akan mempelajari dan mempraktekannya. Dan sebelum itu kita kenali dulu ada beberapa jenis CSS, yaitu yang pertama inline CSS, yang kedua internal CSS, yang ketiga external CSS. Kita akan mempraktekkan ketiga jenis CSS ini dan kita langsung saja. Oke, langsung saja kita ke praktiknya ya. Nah, di sini kita akan mempraktikkan tiga jenis CSS yang tadi saya sampaikan, saya jelaskan. Nah, terus yang pertama kita buat terlebih dahulu satu folder yang dinamakan dengan latihan CSS. Terus di dalamnya kita buat satu file, yaitu teks dokumen. Terus kita beri nama index dan extensionnya ini HTML ya. Ini udah ada satu file dan udah ada satu folder dan dalamnya ada satu file. Coba kita buka Visual Studio Code, dan untuk folder yang tadi kita buat itu bisa di open ke Visual Studio Code. Nah ini ya. Oke, coba select folder. Nah, kita klik yang index. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk struktur HTML nya. Nah, ini ganti kita menjadi latihan CSS. Nah, yang pertama kita akan mempraktekkan inline style terlebih dahulu ya. Nah, coba kita buat 3 div di sini di bagian body untuk kontennya. Div class ini yang titik ini artinya kelas ya. Div class box 1. Kalau misalkan kalian menggunakan Visual Studio Code itu bisa ada snippet ya, bisa dibuatkan seperti ini nih langsung. Jadi cukup nulis div titik box 1 enter, nah itu bisa langsung dibuatkan. Kalau misalkan kalian pakai Sublime itu biasanya nggak bisa seperti ini. Nah, ini udah ada 3 div dengan dilengkapi atribut dan namanya masing-masing ya. Yang pertama itu box 1 dan yang kedua box 2. Nah, oke. Nah, kita akan mempraktekkan inline style atau inline CSS. Nah, caranya kita simpan atau kita ketikkan di sini style. Nah, jadi di dalam div kurung buka kurung tutup ini, nah di antara div ini ya kurung tutupnya. Nah, coba kita buka terlebih dahulu file yang ini di Chrome ya, terus refresh. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, saya akan membuat 3 box atau 3 kotak. Nah, ini warnanya nanti warnanya berbeda dan ukurannya juga berbeda-beda. Nah, 3 box ya di sini. Ya, dengan caranya bisa kita
Nah, jadi di sini ini kan ada di style, terus di dalamnya saya isikan border dengan 1px solid dan ini warnanya red. Nah, coba kita lihat untuk hasilnya ya. Nah, saya telah membuat 3 buah kotak, nah box ya, yang tadi dibuat. Nah, ini ya, untuk yang pertama itu border 1px ini untuk ketebalan dari garisnya. Terus ini tipe garisnya, kalau misalkan solid itu enggak terputus-putus garisnya, nah seperti ini menyambung terus. Kalau misalkan dasar itu terputus-putus ya, nah ini dasar. Nah, terus yang ini untuk warna garis, nah yang garis pinggir ini ada warnanya, yaitu warnanya di sini ya, disimpannya. Terus ini untuk ketinggian dari kotak atau box, ini untuk lebarnya dari box ya. Nah, yang ini lebarnya 50, tingginya 50 dan lebarnya 50. Nah, ini tingginya 100, yang lebarnya 100. Nah, ini height-nya 100 dan ini lebarnya 150. Oh, ini tingginya 150 ya. Nah, ini untuk warna red, green, black. Coba kita lihat seperti ini ya. Nah, ini yang dinamakan dengan inline CSS ya. Jadi dia menyatu dengan tag HTML-nya di sini nih. Nah, dia menyatu dengan tag HTML-nya. Nah, oke. Itu ya untuk inline CSS. Nah, terus kita yang kedua akan mempraktekkan internal CSS. Nah, untuk internal CSS kita bisa menyimpannya di bagian head ini ya, di dalam head ini, di dalam tag head. Nah, di sini di dalamnya. Yang pertama kita butuh sebuah tag HTML yaitu style. Nah, ini ya. Jadi untuk memulai atau membuka sebuah halaman CSS atau bagian CSS di sini itu membutuhkan tag style ini ya dari HTML. Nah, coba kita panggil kelas yang ini dengan selector. Kalau misalkan kelas itu manggilnya menggunakan titik. Nah, nama kelasnya apa? Box 1. Nah, terus kurung awal buka dan kurung awal tutup. Nah, di sini kalian bisa mendekor div yang namanya kelas box 1. Nah, coba kita ini pindahkan atau di-cut saja. Nah, kita rapikan. Oke. Ini kita tambahkan dengan background red ya. Nah, ini. Coba kita lihat. Nah, jadi ini sama saja yang tadi, cuma kalau di sini apa ya, dia manggil terlebih dahulu, terus setelah terpanggil baru dia ngasih desainnya gitu, atau mendesain dari atribut CSS ini, mendesain yang ini ya. Nah, dia memanggil nama kelas yaitu box 1. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan yang 2 dihapus, dia karena belum ada yang dipanggil, belum terpanggil di CSS-nya. Nah, di sini kalau misalkan di refresh itu bakalan hilang ya. Kita ubah saja dari inline ke internal CSS. Ini kita panggil yang box 3. Nah, ini style di sini kita hapus saja.
Nah, seperti ini ya. Jadi dia nggak punya CSS atau inline CSS di bagian badannya gitu, cuma dia mempunyai satu atribut class yang namanya itu masing-masing box 1, box 2, box 3. Nah, kita panggil di internal CSS nya untuk CSS kita panggil dengan selektor, yaitu titik ini diartikan dengan class ya. Kalau misalkan ID kotak 1, cara pemanggilannya kita bisa manggil dengan pagar kotak 1. Nah, coba kita hapus yang ini ya. Untuk box pertama kita hapus. Nah, ini jadi tidak ada walaupun dia itu dipanggil, tapi karena di dalamnya belum kalian dekorasi gitu. Nah, jadi di sini juga bakalan hilang ataupun bakalan nggak ada gitu. Kalau misalkan ini kan kotak 1 ya. Nah, ini ID-nya kotak 1. Dia mempunyai dua selektor, yaitu ID dan class ya. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia mempunyai atau didekorasi didesain dengan ID, dipanggil ID dengan nama kotak 1 ini ya. Ini karena kita akan menggunakan kelas, jadi kita menggunakan yang titik box 1. Nah, seperti ini ya. Terus saya ingin memberi jarak antara garis atas ini sama garis yang bawah sini ya, antara kotak 2 dengan kotak 1. Nah, caranya kita bisa menambahkan di sini margin top 20 px. Nah, jadi di sini ada jarak antara garis atas ini dengan garis bawah ini ya. Yang bawahnya juga sama. Nah, ada ya. Kalau misalkan yang atas kenapa tidak menggunakan margin top ya? Karena di sini dia udah mempunyai jarak antara sini ke sini. Kalau misalkan ditambahkan jadi agak jauh ya. Sini. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan internal CSS ya. Nah, terus kita akan membuat satu lagi ya, atau mempraktekkan satu CSS lagi jenis CSS, yaitu external CSS. Nah, untuk yang satu ini kita membutuhkan satu file lagi. Kita beri nama design.css. Kalau misalkan CSS, file CSS itu berextension dengan .css ya. Oke, enter. Nah, terus di sini kita blok dari titik ini sampai kurung kurang di sini, atau yang ada di dalam style ini kita blok, terus kita pindahkan atau cut ke file design.css. Nah, cukup seperti ini. Nah, terus yang di sini kita hapus. Ya kan nggak ada apa-apa. Terus kita lihat di hasilnya. Nah, di sini kan hilang ya. Nah, untuk bisa tersambung CSS-nya atau desainnya dari file yang design.css, kita menggunakan link tag 2 CSS langsung dibuatkan. Nah, link rel style sheet. Terus di sininya ada atribut wrap. Nah, di sini kita panggil nama file CSS-nya, yaitu design.css. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, berarti ini udah tersambung ya dari index.html-nya dengan design.css. Nah, karena ini gak dipanggil, kita hapus. Nah, ini ya yang dinamakan dengan external CSS. Jadi external itu dari luar CSS-nya dari luar gitu ya. Nah, berarti ini di luar ini itu di luar file index.html, kita ngambilnya dari file design.css.
dan disambungkan dengan ini ya. Nah, kalau misalkan internal itu dia berada di dalam head, di sini di tag head. Terus kita membutuhkan satu tag HTML yaitu namanya style ya. Nah, ini untuk internal CSS. Nah, kalau misalkan inline CSS itu berada di sini seperti tadi. Nah, itu kalian bisa membedakan inline CSS, internal CSS dan external CSS. Nah, ya seperti ini. Nah, misalkan kita mau nambahkan, misalkan yang ini kita mau diberi background, samakan saja dengan garis warna garis, background ini black. Nah, terus kita refresh. Nah, dia akan merubah warna backgroundnya menjadi yang kita di sini ini pakai black dan ini pakai green. Nah, kita atur ya tadi. Nah, terus saya akan membuat satu bulat di sini atau lingkaran di sini ya, di bawah kotak yang ketiga. Caranya kita bisa membuat div di sini, terus memberikan kelas dengan nama lingkaran. Di sini sudah ada. Dan terus kita di sini di file design.css kita tambahkan satu kelas yaitu lingkaran. Titik ini diartikan dengan kelas ya, ingat-ingat. Lingkaran. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan masih kotak ya. Nah, untuk menjadi lingkarannya itu kita membutuhkan satu atribut CSS yaitu border radius. Kita beri nilai 50%. Coba kita save terlebih dahulu, terus kembali ke Chrome, terus refresh. Nah, dia menjadi radiusnya 50% ya. Jadi setiap sudutnya yaitu lengkungkan sebesar 50% ya. Nah, itu fungsinya dari CSS. Kalau misalkan hanya HTML itu nggak bisa seperti ini ya, nggak bisa mendesain seperti ini. Terus saya ingin membuat jarak antara lingkaran ini dengan kotak yang ini. Caranya cukup margin top 20x. Nah, ini bisa berapa aja ya, bisa 50, bisa berapa, itu bisa atur-atur kalian saja. Nah, terus saya akan membuat sebuah animasi. Kalau misalkan disorot seperti ini, dia berubah menjadi kotak, gitu ya, dari bulat menjadi kotak. Nah, caranya kita panggil lagi kelas lingkarannya, lingkaran. Terus lingkaran ini pas disorot dia akan berubah. Nah, ini kan hover yang artinya pas disorot gitu ya. Nah, dia akan berubah dari radiusnya kita kurangi radius kita kurangi menjadi 0 ya. dari 50 menjadi 0. Nah, terus untuk backgroundnya juga kita mau jadi biru ya. Tadinya kan di sini nggak ada backgroundnya. Nah, di sini kita tambahkan background, satu background itu menjadi biru ya. Nah, kalau misalkan untuk nilai itu harus titik dua terlebih dahulu baru bisa nilai ya. Ini save lalu refresh. Bentar. Refresh ya. Nah, ini yang di sini masih gak ada apa-apa ya, gak berubah apa-apa. Nah, kalau misalkan kita hover atau disorot, nah dia akan berubah menjadi kotak dan backgroundnya menjadi warna biru supaya ini agar smooth ya, smoothing gitu berubahnya gitu. Kita bisa tambahkan di sini satu atribut CSS yaitu transition.
ini 0,5 isi all. Nah, save, lalu refresh. Di sini kita coba. Nah, ini belum. Transition 15 second ya, pakai S di sini. Save, lalu refresh. Nah, di sini jadi dia smooth gitu ya, enggak langsung jadi kotak, tapi smoothing ada. Nah, tuh. Oke, kalian bisa ulik-ulik lagi ya untuk atributnya, masih banyak ini untuk atribut CSS. Nah, ini cara penggunaan dari eksternal CSS. Jadi kalian tinggal tambahkan saja di sini untuk CSS-nya. Dan kalau misalkan kalian butuh dari HTML-nya, kalian bisa pergi ke index HTML dan tambahkan di sini ya. Nah, terus bisa didekorasi di sini. Ini eksternal CSS. Ini di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan atau materi CSS ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerti gitu apa itu CSS dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, terus kita untuk selanjutnya kita bisa membuat desain ya. Desain dari CSS itu di sini ada kotak ya, kotak di sini sama ada image gambar kalian sendiri. Nah, kalau misalkan diserot seperti ini, nah dia akan ada animasi ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas atau mendesain halaman website seperti ini gitu. Nah, seperti itu ya. Sini jadi dia mempunyai animasi. Nah, kalau misalkan disorot seperti ini, nah dia akan seperti ini ya. Oke kawan-kawan, kita next time ya untuk pembuatan desain seperti ini. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.